Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini masih pandemi COVID-19. Para siswa tidak lagi belajar di dalam kelas. Tidak usah menjadi was-was, apalagi sampai membuat kalian menjadi tidak waras. Yuk kita kenalan dulu melalui podcast. Halo anak-anakku, kelas 11 IPS 3 dan kelas 11 IPS 4. Saya ucapkan selamat kepada kalian sudah naik ke kelas 11 di SMA Negeri 3 Metro ini. Saya juga ucapkan selamat kepada kalian sudah sampai pada tahap sekarang ini. Mungkin bagi sebagian dari kalian ini adalah sebuah pencapaian. Sebagian lagi bilang, ini mah sudah alurnya, habis kelas 10 ya kelas 11. Terlepas dari itu semua, kalian sekarang berada dalam zona tengah-tengah atau pertengahan di antara kakak kelas kalian kelas 12 dan adik kelas kalian kelas 10. Beberapa bilang kalau kelas 8 SMP atau kelas 11 di SMA adalah kelas yang berada di tengah-tengah dari sebuah tingkatan kelas. Itu adalah masa yang menyenangkan, masa-masa bebas mengekspresikan yang ada di dalam pikirannya. Masa-masa di mana kalian sibuk dengan segala organisasi dan ekskul yang ada di sekolah. Intinya masa-masa paling menyenangkan dan susah untuk dilupakan. Jadi jangan sia-siakan masa-masa indah kalian di kelas 11 ini. Saya juga tekankan kepada kalian supaya terus belajar, supaya terus berusaha, jangan terlena, berleha-leha, karena kalian mungkin sekarang masih berada di zona nyaman, masih berada dalam lingkungan orang tua yang mungkin masih bisa mencukupi kebutuhan kalian. Berpikirlah untuk maju ke depan, sambil berkaca pada yang telah lalu. Jangan mencari pembelaan atas dasar orang dia aja nggak belajar, tapi naik kelas, atau hal yang lainnya. Akan tetapi berdasar pada hal-hal yang telah lebih dulu terwujud di luar sana. Intinya, kalau kalian ingin berpikir kritis, banyakin membaca dan melihat berita, terutama tentang berita pendidikan di luar negeri. Bisa lewat YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Jangan juga terpaku kalau anak sekolah itu belajarnya ya di sekolahan atau di ruang kelas, bukan dari rumah seperti sekarang ini. Nah, ini nih, sebuah pemikiran yang kurang tepat, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Ruang kelas bukanlah satu-satunya tempat untuk mencari ilmu. Ada banyak tempat, ada banyak sumber, ada banyak ilmu yang kita bisa cari tanpa kita berpindah tempat. Tentu saja dengan menggunakan teknologi. Mungkin kalian sudah merasakan beberapa bulan yang lalu belajar melalui daring ya. Di awal-awal ada banyak tugas yang diberikan kepada kalian. Kita semua mengalami hal yang sama. Mungkin pertama kalinya juga bagi bapak dan ibu guru belajar dengan menggunakan media daring. Bukan hanya kalian para siswa. Maka dari itu, kita semua harus bijak menyikapinya. Memang semua memiliki keterbatasan akses ke daring, dengan segudang alasan dari yang klasik sampai ke yang mainstream. Tapi ingat loh anak-anakku semua, kalau kalian hidup hanya selalu berkeluh kesah, selalu ngomongin masalah, kendala, kesulitan, dan selalu dengan alasan, itu bukan ciri orang yang sukses. Orang sukses itu yang selalu ia bicarakan adalah solusi dari masalah yang ia temui. Oke anak-anakku, kelas 11 IPS 3 dan kelas 11 IPS 4, dalam situasi seperti sekarang ini ya lumayan cukup berisiko untuk kita bertatap muka di kelas. Biasanya belajar di dalam kelas ya, duduk berbaris, barisan depan diisi oleh anak-anak yang suka memperhatikan pelajaran. Kemudian di belakangnya ada barisan kedua diisi oleh anak-anak yang disiplin. Barisan ketiga diisi oleh anak-anak yang pintar. Barisan terakhir mungkin barisan keempat diisi oleh anak-anak yang suka mengerjakan PR. Saya harap bisa begitu ya nantinya. Ya seperti kalian ketahui sekarang ini lagi dalam masa pandemi COVID-19. Mungkin sebagian sudah ada yang lumayan cukup bosan mendengar kata COVID-19. Tapi ya mau gimana lagi, ini sebuah kondisi global. Kita tidak bisa meramalkan keadaan kedepannya bagaimana. Maka dari itu, dengan keadaan yang berbeda ini, biasakanlah dengan hal-hal yang baru atau muncul setelah adanya pandemi ini. Anak-anakku kelas 11 IPS 3 dan kelas 11 IPS 4, ada sebuah peribahasa lama, tak kenal maka tak sayang. Nah, kali ini supaya kalian lebih kenal, lebih tahu sebenarnya siapa saya,
Mari kita berkenalan. Karena di kelas 10 saya tidak mengajar kalian ya, yang mengajarkan Pak Fadil. Langsung saja ke nama ya. Saya biasa dipanggil Gama, nama panjang saya cukup panjang. Maka saya sarankan untuk hanya memanggil nama panggilan saja. Kalau nama panjang saya ya Prabani Satya Gama Eka Nugraha Putra. Nah, ada yang ngalahin nama panjang saya nggak? Saya rasa mungkin untuk ukuran anak sekarang orang tua sudah nggak memberi nama anaknya yang panjang-panjang ya. Biasanya kalau saya perkenalan di kelas itu selalu bilang, ayo silakan, apa yang mau ditanyakan tak jawab. Yang penting sesuai dengan undang-undang dasar perkenalan di kelas. Jangan tanya yang kurang pas. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ya udah, saya lanjut pelajaran saja ya. Dan akhirnya banyak pertanyaan yang muncul. Kalian pasti tahu itu kenapa. Lanjut ya, tadi nama sudah. Sekarang kita ke umur mungkin kali ya. Saya lahir di kabupaten bernama Bantul 28 tahun yang lalu. Dan di akhir tahun ini insya Allah umur saya bertambah menjadi 29. Untuk bulan dan tahun silahkan ditebak sendiri ya. Setelah umur kita ke status dulu. Nah, mungkin sebagian dari kalian menanyakan hal ini. Untuk status alhamdulillah di awal Juni tahun 2019 kemarin sudah mengakhiri masa lajang ya. Dan di pertengahan Juni kemarin tahun 2020 resmi menjadi bapak yang sebenarnya. Karena kalau di sekolahan kan biasanya ya dipanggil bapak, tapi kan anak-anaknya orang ya. Next ke hobi. Hobi saya paling sering dan tidak terlalu mengeluarkan keringat adalah membaca. Kecuali saya membacanya di tengah lapangan basket atau lapangan bola di siang hari. Tapi mengeluarkan banyak biaya. Karena di samping dan di depan saya ada banyak macam makanan dan minuman. Kalau hobi yang olahraga sama aja hobi yang tidak terlalu mengeluarkan biaya. Mungkin kalian tahu semua ya, lari-lari atau running. Lalu kita ke alamat rumah. Nah, mungkin siapa tahu kalian ke Bandar Lampung kan ya. Nanti bisa mampir ke tempat saya, bawain oleh-oleh khas Metro gitu ya. Alamat saya ada di Perumpuri Sejahtera, Haji Menah. Kalau kalian ke arah Bandar Lampung itu ada Lotte Grosir di kiri jalan. Nah, itu di belakang Lotte Grosir itu letak perumahan saya. Ya lumayan cukup jauh dari Metro ya. Kalau belum tahu pokoknya dekat Bundaran Haji Menah yang ada patung Raden Intennya itu. Nah, itu tadi sedikit berita tentang informasi pribadi saya. Siapa tahu habis ini ada yang nyiapin kado buat saya di akhir tahun nanti. Biasanya sih setelah saya jelasin informasi pribadi, ada yang tanya tentang biaya pendidikan. Apa itu namanya yang tentang pendidikan gitu deh. Buat pendidikan ini langsung skip aja ya. Kita ke pendidikan terakhir ya. Oh iya, riwayat pendidikan. Nah, terakhir saya kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya masuk tahun 2010 dan lulus di tahun 2015 yang lalu. Saya kuliah di jurusan yang sama dengan mata pelajaran yang saya ampu sekarang ini, yaitu sosiologi. Lebih tepatnya pendidikan sosiologi di Universitas Negeri Yogyakarta. Seru sih kuliah di sosiologi, apalagi di keguruan. Karena pas kuliah di pendidikan sosiologi itu belajar juga cara mengajarkan ilmunya ke siswa. Jadi benar-benar belajar caranya mengajar. Kalau di perkuliahan namanya itu micro teaching. Asik sih belajar sosiologi itu. Banyak membaca dan sebenarnya kita sudah praktik ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam sosiologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak susah-susah amat. Mungkin kalau boleh kembali ke perkuliahan di tahun 2020 ini saya juga kembali pengen kuliah lagi gitu di Universitas Negeri Yogyakarta. Ya tentunya ke jenjang yang lebih tinggi atau S2. Dan akhirnya saya bisa mengajar sosiologi di SMA Negeri 3 Metro ini pada tahun 2017 menggantikan Buning yang sudah purna tugas. Beliau adalah salah satu guru favorit anak-anak IPS di SMA Negeri 3 Metro dulu. Nah, begitulah sesi perkenalan melalui podcast kali ini. Biasanya ada kontrak belajar ya. Untuk kontrak belajar akan saya sampaikan nanti melalui grup WhatsApp kelas. Kalau kalian masih kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh bertanya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Tapi ingat, pertanyaan-pertanyaan yang sopan dan yang perlu ditanyakan saja. Semoga dengan perkenalan melalui podcast ini
kita jadi lebih akrab dalam kegiatan belajar mengajar di kelas nanti, sehingga dalam pembelajaran menjadi lebih enjoy dan nyaman. Oh iya, di Smart Sosiologi ini atau di kelas sosiologi saya ada jargonnya loh. Cukup sekian dulu ya perkenalannya. Jangan lupa untuk selalu belajar, tetap semangat. Salam Smart Sosiologi, stay on Sosiologi.